Halo semuanya, kembali lagi di materi kelas 8 Mobilitas Sosial bersama saya Herna Valentina Sitorus SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melakukan aktivitas belajar, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan tepat. 2. Mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial dengan tepat. 3. Mengidentifikasi dampak mobilitas sosial dengan tepat. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor ekonomi, yang kelima faktor politik, dan yang keenam kemudahan dalam akses pendidikan. Kita bahas satu persatu ya. Faktor struktural. Perhatikan gambar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berikut ini. Kalian tentu mengenal ya semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Nah, dengan sistem demokrasi ini, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh tersebut menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi karena dipilih oleh rakyat. Hal ini tentunya berbeda ya dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Semua orang dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden baik dari orang kaya maupun orang miskin, semua punya kesempatan yang sama. Mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan prestasi. Yang kedua yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas, karena keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Nah, sebagai contoh, ada dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Namun hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Misalnya ada seorang anak yang orang tuanya berprofesi sebagai tukang beca. Nah, ia ingin mengubah status sosialnya dengan pendidikan yang tinggi dan akhirnya ia berhasil menjadi seorang dokter. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial loh. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Kenapa? Karena dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Yang kelima, faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara kita juga aman dan damai, sehingga semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Yang keenam yaitu faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan bekal ilmu yang diperolehnya. Rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Saat ini seperti kita tahu ya, sangat mudah sekali untuk kita
mendapatkan pendidikan di Indonesia. Ada wajib belajar ya, dari usia SD sampai SMP itu sudah gratis dari pemerintah. Dan ada di beberapa daerah yang untuk pendidikan di tingkat SMA juga gratis. Ini menandakan bahwa saat ini akses pendidikan itu sangat mudah didapatkan, sehingga setiap orang punya kesempatan untuk mengalami atau melakukan mobilitas vertikal ke atas, termasuk dengan perguruan tinggi. Faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, terdapat 2 faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit, sehingga menghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, ini sangat terlihat sekali ya pada masa penjajahan dulu terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Berikutnya yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Terdiri dari pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, saluran dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering dipergunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Dengan pendidikan, maka seorang akan bertambah ilmunya untuk memperkuat bisnisnya atau usahanya sehingga lebih maju dari sebelumnya. Yang kedua yaitu organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Dari awalnya menjadi anggota partai, anggota DPR, kemudian masuk ke jajaran menteri dan akhirnya bisa menjadi presiden. Yang ketiga yaitu organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Nah, organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Jadi, melalui organisasi ekonomi kita juga bisa melakukan mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Lalu yang keempat yaitu melalui organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Jadi melalui organisasi profesi ini kita juga bisa dapat meningkatkan status sosial kita, yaitu mencapai mobilitas vertikal ke atas. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and comment dan terima kasih.